Hai Macungers, gimana kabarnya? Masih tetap sehat, masih tetap semangat, masih tetap cerah ceria ya? Nah, hari ini kita mau kepoin salah satu program studi di Universitas Macung, yaitu program studi sastra Inggris. Program studi ini punya segudang prestasi, banyak banget prestasinya. Nasional, internasional, banyak banget. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh Kak Wawan. Kak Wawan ya, bener ya? Gitu biasanya mahasiswa manggil saya. Oh baik. Nah, Pak Wawan ini, supaya resmi ya Pak. Siap. Pak Wawan ini adalah Kepala Program Studi Sastra Inggris Universitas Macung. Nah, hari ini saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang program studi sastra Inggris. Gimana? Bisa ya? Bisa kalau nggak terlalu rahasia. Oh gitu. Semuanya bisa lah. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak Wawan, ini gini. Sastra Inggris ya, kita itu kan bidangnya bahasa ya. Nah, ada seperti anggapan begitu di masyarakat bahwa kalau belajar bahasa kayaknya ngambil kursus aja deh, nggak usah sampai sekolah, sampai dapat gelar. Nah, menurut Pak Wawan, apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris sampai dapat gelar gitu? Nggak cuma sekedar kursus. Oke. Ya, karena jawabannya harus karena ya. Oke, baik. Karena belajar sastra Inggris itu tidak hanya belajar bahasa Inggrisnya saja, tapi juga dasar keilmuan bahasa Inggris dan aplikasi dari bahasa Inggris itu untuk hal-hal yang lebih praktis. Jadi ada elemen filosofisnya, dasarnya, ada elemen aturan-aturannya, dan juga ada elemen aplikasinya. Ya, kalau kita mau bikin analogi itu kayak orang naik sepeda. Semua orang bisa naik sepeda kan. Tapi kalau mau lomba, ya tidak hanya naik sepeda biasa saja kan. Butuh kita teknik tertentu sehingga kalau lomba bisa mendapatkan hasil atau menang. Gitu. Itu kalau kita menggunakan lomba sebagai analogi. Jadi belajar semua sefilosofinya lengkap banget gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau di Indonesia itu sepertinya program studi sastra Inggris kan banyak banget. Ya, apa sih yang membedakan sastra Inggrisnya Universitas Macung dengan sastra Inggris di universitas lain? Iya. Ada banyak hal yang sebenarnya membedakan prodi sastra Inggris di Universitas Macung dengan prodi sastra Inggris di universitas lain ya. Ya, yang pertama mungkin konsentrasinya ya. Di sini kita punya dua konsentrasi, tourism dan entrepreneurship itu. Yang kedua adalah fokus dari pembelajaran bahasa Inggris di Universitas Macung. Di sini kita punya 4 elemen saat belajar bahasa Inggris itu. Ada elemen pembelajaran bahasa untuk pengajaran bahasa, ada juga elemen sastra, ada elemen linguistik, dan terakhir juga ada elemen penerjemahan. Itu saja 4 gabungan elemen itu mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Nah, yang terakhir adalah kita mencoba memfokuskan pembelajaran bahasa Inggris di Universitas Macung ini ke wilayah digital, kreatif, dan rekreatif. Jadi, aplikasi dari kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan komunikasi, dan kemampuan sastra ini dimanfaatkan atau disalurkan ke bidang-bidang digital, bidang kreatif dan bidang rekreatif seperti membuat hiburan gitu, untuk membuat short film atau iklan dan sebagainya. Apa tadi? Digital, kreatif dan rekreatif. Kayaknya tiga ini yang untuk masa depan sangat diperlukan gitu ya Pak. Betul, Bu. Oleh karena itu sastra Inggris Universitas Macung udah mulai siap-siap mulai sekarang ya. Iya. Good, sangat baik. Nah, kalau belajar sastra Inggris itu apakah melulu belajar drama, belajar prosa? Saya ingat loh kata-kata prosa itu. Ya. Iya, belajar itu ataukah ada hal yang lain? Apa aja sih yang dipelajari di sastra Inggris? Oke, ini saya tegaskan lagi juga jawaban untuk pertanyaan yang tadi Bu ya. Waktu ditanya apa bedanya sastra Inggris, apa belajar sastra Inggris sampai dapat gelar dan kursus bahasa Inggris. Jadi di prodi sastra Inggris itu kita belajarnya ada satu dasar-dasar bahasa Inggris itu pasti ya. Terus yang kedua ada pengajaran bahasa Inggris. Jadi kita belajar untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada orang lain. Terus ketiga ada sastra. Sastra itu yang ada hubungannya sama prosa, puisi, drama dan lain-lain itu. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan bahasa yang indah dan menyentuh kehidupan. Yang ketiga adalah linguistik. Linguistik itu ilmu kebahasaan. Itu juga dipelajari di sastra Inggris. Yang terakhir adalah penerjemahan. Penerjemahan ini dipelajari di sastra Inggris dalam bentuk penerjemahan secara umum maupun penerjemahan untuk sastra. Jadi macam-macam. Kalau kita ngomong soal penerjemahan sastra itu
salah satu penerapannya adalah di penerjemahan untuk film-film subtitling itu juga wilayah yang Oh, itu wilayahnya sastra Inggris ya? Begitulah. Oh, ya. Apalagi saya dengar kayaknya di sastra Inggris Universitas Machung ini ada beberapa dosen yang praktisi penerjemah. Betul ya? Betul, ya, praktisi. Ya, salah satu dosen sastra Inggris, Pak Dono, itu penerjemah yang bukunya lebih banyak dari buku orang lain mungkin. Maksudnya beliau ini menerjemahkan banyak sekali buku sejak lulus kuliah sampai saat ini pun sambil ngajar gitu di sela-sela menyempatkan diri menerjemahkan buku juga. Karyanya sudah di mana-mana. Jadi ya. Diajarkan oleh praktisi langsung gitu. Jadi sangat komprehensif, sangat bisa dapat ilmunya sangat banyak gitu ya Pak. Nah, tadi Bapak sebutkan soal konsentrasi ya. Konsentrasinya kan tourism sama entrepreneurship for language students. Nah, itu belajar apa aja sih Pak? Oke, kalau di konsentrasi tourism kita belajar tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kepariwisataan dalam hubungannya dengan bahasa tentu saja. Kemampuan seperti tour guiding atau membuat review hotel atau travel blogging sekarang itu juga diajarkan di konsentrasi tourism ini. Kalau untuk entrepreneurship for language students, kita di sana menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pertama etos berwirausaha. Dan kedua, kemampuan untuk menyampaikan gagasan secara lisan ketika presentasi usahanya atau konsep-konsep yang ingin dia gunakan untuk usaha. Dan juga tentang kepemimpinan, cara memimpin di sebuah wirausaha begitu. Dan secara umum, mahasiswa kami yang di bidang kewirausahaan ini menekuni wirausaha baik di bidang bahasa yang sangat berhubungan dengan bahasa maupun yang tidak langsung berhubungan dengan bahasa juga. Oh, bisa ya? Bisa juga, ya. Jadi sangat lengkap ya Pak ya ilmunya yang didapatkan di Sastra Inggris Universitas Machung ini. Jadi lengkap itu kayaknya understatement. Oh, oke. Jadi apa dong Pak? Sangat lengkap. Oke, sangat lengkap. Sangat holistik gitu. Nah, itu yang membedakan program studi Sastra Inggris Universitas Machung dengan universitas lain. Nah, Pak, lulusan dari program studi Sastra Inggris Universitas Machung bisa jadi apa sih? Atau bisa masuk di industri apa saja? Oke, banyak Bu ya. Yang jelas dari 4 wilayah tadi itu sudah mencerminkan 4 wilayah industri berbeda. Pertama, kalau untuk pengajaran bisa jadi guru tentu saja. Oh, bisa jadi guru ya? Bisa, karena kan memang ada pembelajaran tentang pengajaran. Gitu. Kalau untuk penerjemahan, tentu saja bisa menjadi penerjemah buku, penerjemah film, atau penerjemah lisan gitu. Dan yang selanjutnya kalau sastra di sana ada creative writing, ada mata kuliah yang berhubungan dengan kemampuan kreatif berbahasa. Di situ lulusan bisa menjadi orang yang menjadi content creator untuk entah membuat konsep film, entah membuat konsep iklan, atau untuk membuat konten sosial media yang sekarang ini lagi sangat dibutuhkan itu kan. Jadi membuat konten itu kan butuh keahlian. Betul. Ya. Dan kalau kita bicara soal konsentrasinya yang entrepreneurship for language students sama tourism, yang di tourism bisa menjadi pelaku usaha wisata, misalnya tour guide, jadi tour guide, atau menjadi, karena ada intro to hotel management, juga bisa mengelola hotel, menjadi bagian di dalam industri perhotelan juga. Jadi relatif luas Bu ya, relatif luas, dan luas bukan dalam artian liar begitu, tapi luas yang berhubungan dengan wilayah-wilayah yang kita ajarkan tadi itu. Nah, itu tadi yang saya lihat adalah content creator. Kita lihat sekarang banyak content creator yang penghasilannya bukan lagi puluhan juta ya, tapi M gitu ya sebulan. Jadi itu sangat menjanjikan ya Pak ya lulusan. Sangat menjanjikan untuk saat ini, karena content creator itu sekarang kan jadi salah satu ujung tombak industri berkembang. Industri kreatif ya. Pertanyaan terakhir. Untuk masuk ke jurusan yang sangat, kalau buat saya ya, sangat prestisius, apakah ada syarat khusus gitu? Misalnya SMA-nya harus bahasa kah, atau bisa IPA, atau bisa IPS? Apakah nilai TOEFL-nya sudah harus 9? Oke, tidak ada syarat khusus dalam artian seperti disebutkan Bu Nina tadi ya. Karena di sini kan orang datang untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kita tidak bisa menuntut orang untuk sudah bisa dulu baru masuk. Justru kami inginnya setelah lulus mahasiswa memiliki nilai TOEIC ya di sini, nilai TOEIC yang bagus sehingga cukup meyakinkan untuk
nantinya ketika melamar pekerjaan gitu. Tapi untuk masuknya sendiri tidak ada batasan kemampuan di sana. Karena pendidikan di prodi sastra Inggris itu juga berjenjang kan. Ada kalau grammar ada grammar 1 juga yang mendasar, semua dapat. Reading juga ada yang mendasar. Begitu juga writing dan speaking. Jadi seiring waktu mahasiswa akhirnya menumbuhkan atau mengembangkan kemampuan-kemampuan bahasa Inggris juga. Iya. Jadi nggak ada syarat khusus, dari semua jurusan bisa ya? Nggak ada syarat khusus. Tapi kalau lulus punya syarat khusus. Oke. Harus bisa bahasa Inggris. Nah, ukurannya apa sih lulus harus bisa bahasa Inggris itu? Harus punya nilai TOEIC ya tadi ya? Iya, kalau di sini ada nilai TOEIC dan dapat ya Pak? Dapat dari kampus ya? Betul. Dan ujian skripsi sama internship itu kan semuanya dijalankan dalam bahasa Inggris dan harus menulis bahasa Inggris juga. Jadi ketika lulus mereka ini menulis 2 buku dalam bahasa Inggris dan mempertahankan itu defend itu dengan bahasa Inggris. So it's gonna be English speaking people who will graduate from us. Nah, oke. Sekian dulu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab. Untuk menjawab kekepoan kita. Pasti semua pada tertarik ya. Sudah punya gambaran yang lengkap tentang program studi yang sangat bagus ini. Kita ketemu lagi nanti di program studi yang lain, dan paling utama sampai ketemu di kampus Universitas Machung.